Aku terpaku di pilar bandara. Suamiku memeluk wanita lain dengan bunga di tangan. Dunianya seakan runtuh seketika. Namun, teriakan, "Ibu," dari seorang bocah mengubah segalanya. Pengkhianatan yang kusangka nyata, ternyata adalah awal dari rahasia keluarga yang sangat mengharukan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan memberikan cerita menarik. Pagi itu, gedung pencakar langit Hana Logistics tampak angkuh di bawah sinar matahari Jakarta yang mulai menyengat. Aku berdiri di lobi utama yang luas, dikelilingi oleh dinding marmer Italia yang mengilat dan aroma kopi mahal dari kafe di sudut ruangan. Aku hanya mengenakan kemeja katun putih yang sudah agak pudar warnanya, dan celana kain hitam sederhana. Rambutku kuikat kuda tanpa banyak gaya. Di mata ratusan karyawan yang berlalu lalang dengan setelan jas dan blazer ribuan dolar, aku hanyalah seorang wanita biasa. Mungkin kurir, mungkin staf administrasi rendahan, atau mungkin orang asing yang tersesat. Ironisnya, namaku terpampang di akta pendirian perusahaan ini sebagai pemilik tunggal. Namun, tidak ada yang tahu. Aku lebih suka begini, melihat dunia dari bawah tanpa silau oleh puja-puji palsu. Hei, kamu, bisa minggir tidak? Kamu menghalangi jalan. Suara melengking itu memecah lamunanku. Aku menoleh dan melihat Zaskia. Dia berdiri di sana dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Sepatu hak tingginya yang runcing mengetuk lantai marmer dengan irama yang menuntut perhatian. Zaskia adalah wanita yang ambisius, dan dalam sebulan terakhir, dia telah menjadi duri dalam daging bagi rumah tanggaku dengan Arga. Maaf, kataku pelan sambil bergeser ke samping. Zaskia tidak langsung pergi. Dia justru berhenti tepat di depanku, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan seolah aku adalah noda di lantai bersihnya. Oh, ternyata kamu, Hana, istri Arga yang sederhana, itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ingin meminta uang jajan tambahan pada suamimu? Atau ingin membawakannya bekal karena kamu tidak punya pekerjaan lain? Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Aku ada urusan di sini, Zaskia, bukan urusanmu. Zaskia tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Urusan? Urusan apa? Menjual gorengan di kantin belakang? Dengar ya, Hana. Arga itu pria yang punya masa depan cerah. Dia manajer brilian yang sebentar lagi akan kupastikan menduduki kursi direktur operasional. Dan kamu? Kamu hanya akan menjadi beban yang menariknya turun ke lumpur. Lihat dirimu, bahkan untuk membeli sepatu yang layak saja kamu sepertinya tidak mampu. Aku menunduk melihat sepatuku, sepatu teplek hitam yang memang sudah mulai menipis solnya. Aku tersenyum tipis. Sepatu tidak menentukan kemana arah hidup seseorang. Zaskia. Terkadang, orang yang berlari dengan sepatu mahal justru berlari menuju jurang kehancuran karena terlalu sibuk pamer. Wajah Zaskia memerah. Dia melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Berani sekali kamu bicara begitu padaku? Kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah kandidat utama untuk posisi direksi di sini. Aku punya koneksi, aku punya kecantikan, dan yang paling penting, aku punya hati Arga. Kamu pikir kenapa suamimu belakangan ini jarang pulang? Kenapa dia sering mengirim uang dalam jumlah besar ke rekening luar negeri? Dia sedang menyiapkan tempat untukku, Hana. Bukan untukmu. Tuduhan itu menghujam jantungku. Jadi benar? Aliran dana besar yang kulihat di laptop Arga adalah untuk Zaskia? Hatiku berdenyut nyeri, namun aku tetap memasang wajah datar. Zaskia, jika Arga memang menginginkanmu, dia pasti sudah menceraikanku sejak lama. Tapi faktanya, dia masih pulang ke rumah setiap malam, meski terlambat, balasku dingin. Itu karena dia kasihan padamu. Zaskia berteriak kecil, membuat beberapa staf menoleh dengan rasa ingin tahu. Dia merasa bersalah harus membuang wanita pengangguran sepertimu. Tapi tenang saja, kesabarannya ada batasnya. Setelah proyek akuisisi ini selesai, aku akan memastikan dia menandatangani surat cerai itu. Dan di gedung ini, di perusahaan besar ini, aku akan menjadi ratunya, sementara kamu kembali ke selokan tempatmu berasal.
Zaskia kemudian mengeluarkan sebuah map dari tas mahalnya dan melemparkannya ke dadaku. Map itu jatuh ke lantai. Buka itu. Lihat betapa berharganya suamimu di mataku, dan betapa tidak bergunanya kamu di matanya. Di situ ada foto-foto kami saat makan malam romantis di Bali minggu lalu, saat dia bilang padamu ada dinas luar kota. Dia membelikanku kalung berlian seharga ratusan juta. Apa yang dia berikan padamu terakhir kali? Daster pasar? Aku menatap map di lantai itu dengan pandangan nanar. Tanganku mulai gemetar. Rasa sakit itu mulai merayap, menghancurkan benteng pertahananku sedikit demi sedikit. Zaskia tersenyum puas melihat reaksiku. Pergilah, Hana. Sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusirmu. Gedung Hana Logistics ini terlalu suci untuk diinjak oleh kaki lusuhmu. Oh, dan satu lagi, jangan pernah bermimpi untuk mengadu pada Arga. Dia tidak akan percaya pada wanita yang bahkan tidak tahu caranya berdandan. Zaskia berbalik dan berjalan menuju lift khusus direksi dengan langkah angkuh. Dia tidak tahu bahwa lift itu hanya bisa diakses dengan kartu yang saat ini ada di dalam saku kemeja lusuhku. Dia menggunakan kartu akses tamu yang diberikan oleh salah satu anteknya di dalam. Aku memungut map itu, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku berjalan keluar gedung dengan langkah gontai. Di luar, sopir pribadiku, Pak Edi, segera keluar dari mobil hitam mewah yang terparkir agak jauh. Dia tampak khawatir melihat wajahku yang pucat. Ibu Hana, ibu tidak apa-apa? Perlu saya panggilkan Pak Hafiz? Tanya Pak Edi dengan nada cemas. Aku menggeleng lemah. Tidak perlu, Pak Edi. Antar aku ke taman kota. Aku butuh udara segar. Di dalam mobil, aku membuka map itu. Foto-foto di dalamnya memang menghancurkan hatiku. Arga tampak tertawa lepas bersama Zaskia di sebuah restoran mewah di tepi pantai. Mereka tampak sangat serasi. Pria yang setiap pagi mengecup keningku dan membisikkan kata sayang, ternyata bisa berbagi tawa yang sama dengan wanita yang paling membenciku. Kenapa, Arga? Kenapa harus berbohong? Bisikku lirih. Aku merasa sangat bodoh. Selama ini aku sengaja menyembunyikan identitasku sebagai pemilik perusahaan ini, karena aku ingin membangun cinta yang murni. Aku ingin Arga mencintaiku apa adanya, bukan karena harta yang kumiliki. Aku bahkan rela hidup sederhana di rumah kecil kami, meski aku bisa saja membeli istana di tengah kota. Aku mendukung setiap langkah karirnya, memberinya semangat saat dia gagal, dan diam-diam mengatur agar karirnya melejit lewat tangan orang ketiga tanpa dia tahu. Namun, apakah pengorbananku hanya dibalas dengan pengkhianatan? Apakah cinta tulus memang tidak punya tempat di dunia yang penuh dengan ambisi seperti Zaskia? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat namun mampu membuat napas tertahan. Cek terminal kedatangan internasional bandara besok jam 10 pagi. Lihat dengan matamu sendiri siapa yang sebenarnya ada di hati suamimu. Jangan jadi istri bodoh selamanya. Aku tahu ini pasti ulah Zaskia. Dia ingin aku menyaksikan sendiri akhir dari pernikahanku. Aku mengepalkan tangan. Jika besok adalah hari di mana duniaku harus hancur, maka aku akan datang. Bukan sebagai Hana yang lemah, tapi sebagai wanita yang ingin mencari kebenaran. Aku akan menghadapi pengkhianatan ini, meski itu berarti aku harus kehilangan satu-satunya orang yang kupercaya di dunia ini. Malam itu, rumah kami terasa seperti penjara bawah tanah yang lembab dan dingin. Aku duduk di sofa ruang tamu tanpa menyalakan lampu, membiarkan kegelapan menyelimutiku. Jam di dinding terus berdetak. Bunyinya terdengar seperti palu yang menghantam paku ke peti mati pernikahanku. Di pangkuanku, ada sebuah kotak kecil berisi hasil tes kehamilan yang kudapatkan 2 hari lalu. 2 garis merah. Sesuatu yang seharusnya menjadi kabar paling bahagia dalam hidup kami, kini justru terasa seperti beban yang menyesakan. Aku teringat bagaimana Arga dulu melamarku di sebuah taman kecil saat hujan turun deras. Dia hanya membawa cincin perak sederhana yang dibelinya dari tabungan gaji pertamanya. Saat itu, dia berkata, "Hana, aku mungkin bukan pria kaya, tapi aku berjanji akan memberikan seluruh duniaku untukmu. Aku akan melindungimu dan tidak akan pernah membiarkan air matamu jatuh karena kesedihan." Kata-kata itu dulu terdengar seperti musik yang indah. Namun sekarang, kata-kata itu terasa seperti racun yang membunuhku perlahan.
Suara mobil terdengar di halaman. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Arga masuk dengan wajah yang tampak sangat lelah. Dia menyalakan lampu dan terkejut melihatku duduk di sana sendirian. "Hana? Ya ampun, kamu mengagetkan aku. Kenapa tidak tidur? Ini sudah jam 11 malam," katanya sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Dia mendekat, mencoba mengusap rambutku, tapi aku menghindar. Tangannya menggantung di udara. Ekspresinya berubah menjadi bingung, lalu sedikit cemas. "Ada apa, sayang? Kamu marah karena aku pulang terlambat lagi?" Aku benar-benar minta maaf. Pekerjaan di kantor pusat sedang gila-gilaan. Proyek akuisisi ini sangat menyita waktu. "Pekerjaan atau Zaskia?" tanyaku datar, mataku menatapnya tajam. Arga tertegun. Nama itu seolah menjadi mantra yang membekukan gerakannya. "Zaskia? Kenapa kamu bawa-bawa nama dia? Dia hanya rekan kerja, Hana. Kamu tahu itu. Rekan kerja yang makan malam romantis denganmu di Bali saat kamu bilang sedang dinas di Surabaya." Aku melemparkan foto-foto dari map Zaskia ke meja. Arga melihat foto-foto itu, dan wajahnya seketika pucat pasi. Tubuhnya menegang. "Hana, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan." "Apa yang mau dijelaskan, Arga?" "Foto tidak berbohong. Senyummu di foto itu tidak berbohong. Kalung berlian yang kamu belikan untuknya juga tidak berbohong. Sementara itu, kamu mengambil uang tabungan kita ratusan juta rupiah untuk dikirim ke luar negeri. Untuk apa? Untuk membangun rumah masa depan kalian di sana?" Suaraku pecah. Aku mulai terisak, rasa sakit yang kupendam seharian akhirnya tumpah. Arga mencoba memegang bahuku, suaranya bergetar. "Demi Tuhan, Hana, uang itu bukan untuk Zaskia. Aku tidak pernah selingkuh darimu. Tolong percayalah padaku sedikit saja." "Bagaimana aku bisa percaya saat setiap langkahmu penuh dengan rahasia? Kamu merahasiakan ponselmu, kamu merahasiakan keuanganmu, dan sekarang kamu tertangkap basah bersama wanita yang selalu menghinaku sebagai wanita kampungan yang tidak layak untukmu," teriakku. Aku berdiri dan berlari menuju kamar, mengunci pintu dari dalam. Malam itu, Arga terus mengetuk pintu, memohon agar aku mendengarkannya. Tapi telingaku sudah tertutup oleh rasa kecewa. Aku meringkuk di balik pintu, memeluk perutku yang masih rata. "Maafkan ibu, nak," batinku. "Ibu tidak tahu apakah ayahmu masih menginginkan kita." Keesokan paginya, aku pergi ke bandara sesuai instruksi pesan singkat itu. Aku melihat Arga berdiri di sana, di terminal kedatangan internasional. Dia memegang buket bunga mawar yang sangat besar, mawar merah kesukaanku, tapi entah untuk siapa bunga itu sekarang. Wajahnya tampak gelisah, sesekali dia melihat jam tangannya. Lalu, seorang wanita muncul. Dia cantik, elegan, dan tampak sangat anggun dengan kacamata hitamnya. Saat melihat Arga, wanita itu tersenyum lebar dan langsung berlari ke arahnya. Dia meloncat ke pelukan Arga, dan suamiku menangkapnya, memutar tubuhnya dengan tawa yang terdengar sampai ke tempatku berdiri di balik pilar. Duniaku benar-benar runtuh. Semua harapan kecil yang tersisa semalam musnah seketika. Aku mundur selangkah, air mata jatuh tanpa suara. Dadaku terasa begitu sesak hingga aku merasa hampir pingsan. Aku ingin berteriak, memaki mereka, menghancurkan kebahagiaan palsu itu. Tapi kakiku tak mau bergerak. Jadi selama ini aku memang dibohongi, batinku hancur. Dia benar-benar punya kehidupan lain. Aku berbalik, berniat pergi selamanya. Aku akan mengurus perceraian lewat Hafiz. Aku akan mengambil kembali kendali atas perusahaanku, dan aku akan melupakan pria ini. Namun, sebuah teriakan melengking menghentikan langkahku. "Ibu!" Aku menoleh spontan. Itu suara anak kecil. Di sana, dari belakang tubuh Arga, seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun berlari ke arahku. Wajahnya penuh sukacita, tangannya terentang lebar. Aku membeku. Arga menoleh dan wajahnya berubah pucat saat melihatku berdiri di sana dengan wajah basah oleh air mata. "Ibu." Akhirnya ibu jemput kelak. Anak itu menabrak kakiku, memelukku dengan erat. Aku bingung. Siapa anak ini? Kenapa dia memanggilku ibu?
Wanita yang tadi memeluk Arga melangkah mendekat. Dia melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang sembab dan merah. "Kamu, Hana?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku Sari, kakaknya Arga," katanya pelan. "Maafkan kami kalau ini mengejutkanmu." Aku menatap Arga dengan bingung. Arga berjalan mendekat, dia langsung berlutut di depanku di tengah keramaian bandara. "Hana, dengarkan aku sekali saja." Arga memegang tanganku. Sari adalah kakak kandungku yang selama ini tinggal di Belanda. Dia merahasiakan keberadaannya karena ada konflik besar dengan keluarga mendiang suaminya di sana. Anak ini, Kela, adalah keponakanku. Ibunya, kakak tertua kami, meninggal minggu lalu karena kecelakaan tragis. Sari harus membawa Kela kabur karena keluarga suaminya mencoba mengambil hak asuh Kela hanya demi warisan. Arga mengatur napasnya yang memburu. Uang yang kukirim ke luar negeri itu untuk biaya pengacara Sari dan biaya kepulangan mereka. Foto di Bali itu adalah saat aku bertemu dengan pengacara internasional yang sedang berlibur di sana. Zaskia? Dia membuntutiku ke sana. Dia mengancam akan membongkar keberadaan Sari jika aku tidak mau bekerja sama dengannya dalam proyek kantor. Aku terjepit, "Hana. Aku tidak mau membahayakan keselamatan kakak dan keponakanku." Aku terpaku, mencoba mencerna setiap kata-katanya. "Bunga ini buat kamu." Arga menyerahkan mawar itu padaku dengan tangan gemetar. "Aku menjemput mereka hari ini karena aku ingin mereka tinggal bersama kita. Aku ingin memberi kejutan bahwa kita sekarang punya keluarga yang lebih besar. Aku juga sudah menyiapkan kejutan lain." Dia mengeluarkan amplop dari sakunya. Saat aku membukanya, itu adalah salinan hasil USG-ku yang tertinggal di laci. Aku menemukannya kemarin pagi sebelum berangkat ke kantor. Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku sangat bahagia, Hana. Aku tahu kamu belum siap bilang, tapi aku ingin kamu tahu, aku siap jadi ayah. Aku siap melindungi kalian semua. Aku tidak pernah mengkhianatimu, tidak sedetik pun." Aku terisak hebat, tapi kali ini bukan karena sedih. Beban berat yang menghimpit dadaku selama berminggu-minggu seolah menguap begitu saja. Aku melihat Sari yang mengangguk pelan dengan air mata di pipinya, dan Kela yang menatapku dengan polos. "Ibu kenapa menangis?" "Ayah bilang ibu akan senang ketemu Kela," kata anak kecil itu sambil menghapus air mataku dengan tangan mungilnya. Aku berlutut dan memeluk Kela, lalu menarik Arga ke dalam pelukanku juga. Di tengah hiruk pikuk bandara, di tengah tatapan ratusan pasang mata, aku menyadari bahwa cinta memang membutuhkan kepercayaan yang luar biasa besar. Duniaku yang sempat runtuh kini dibangun kembali, jauh lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Namun, di balik keharuan ini, amarahku pada Zaskia tidak padam. Wanita itu telah menggunakan penderitaan keluarga suamiku untuk menghancurkanku. Dia telah mencoba merusak kebahagiaanku. Dan sekarang, setelah aku tahu Arga berada di pihakku, aku akan menunjukkan pada Zaskia apa artinya bermain api dengan pemilik Hana Logistics yang sesungguhnya. Setelah kejadian mengharukan di bandara, aku membawa pulang suamiku, Arga, bersama Sari dan Kela ke rumah kami. Suasana rumah yang tadinya terasa sepi dan penuh kecurigaan, kini berubah menjadi hangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada api yang menyala di dalam dadaku. Aku tidak bisa melupakan bagaimana Zaskia memperlakukanku, menghinaku, dan yang paling parah, mencoba menghancurkan keluargaku dengan fitnah yang keji. Sambil membantu Sari merapikan barang-barangnya di kamar tamu, pikiranku melayang ke kejadian sekitar 10 hari yang lalu. Itu adalah momen kunci yang mengubah segalanya. Momen di mana aku secara tidak sengaja menemukan senjata yang akan kugunakan untuk meruntuhkan tahta kesombongan Zaskia. Saat itu, perusahaan sedang mengadakan acara internal gathering di sebuah hotel mewah. Sebagai istri karyawan biasa, aku hadir tanpa riasan berlebihan, hanya mengenakan kebaya simpel dan kain batik. Zaskia, tentu saja, menjadi bintang di acara itu. Dia mondar-mandir dengan gaun rancangan desainer ternama, memegang gelas sampanye, dan tertawa keras bersama para petinggi perusahaan yang sebenarnya adalah bawahanku. Aku sedang duduk di sudut ruangan yang agak gelap, menikmati segelas jus jeruk, ketika aku melihat Zaskia berjalan terburu-buru menuju area restoran yang sepi. Dia tampak gelisah, wajahnya yang biasanya penuh polesan kini terlihat pucat.
Dia membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak sangat mahal. Karena instingku merasa ada yang tidak beres, aku mengikutinya dengan jarak yang aman. Zaskia tidak masuk ke dalam toilet. Dia berhenti di lorong kecil menuju ruang panel listrik dan melakukan panggilan telepon dengan suara yang ditekan, namun penuh amarah. Aku bersembunyi di balik pilar besar, menajamkan pendengaranku. Aku sudah bilang, beri aku waktu seminggu lagi. Desis Zaskia ke ponselnya. Uang itu akan segera masuk ke rekeningmu. Arga sudah hampir masuk ke dalam jebakanku. Begitu dia menandatangani dokumen pengalihan dana itu, semua utangku akan lunas. Aku mengerutkan kening. Dokumen pengalihan dana apa? Arga memang manajer operasional, tapi dia tidak punya wewenang untuk mengalihkan dana tanpa persetujuan direksi atau tanpa persetujuanku sebagai pemilik. Jangan mengancamku dengan ijazah palsu itu. Zaskia hampir berteriak. Tidak akan ada yang tahu kalau aku tidak pernah lulus dari universitas di London itu. Data di sistem sudah aku manipulasi lewat orang dalam di bagian HRD. Sekarang tutup teleponnya, sebelum ada yang curiga. Jantungku berdegup kencang. Ijazah palsu, manipulasi data, dan utang besar? Ini jauh lebih parah daripada sekadar ambisi karir. Zaskia ternyata adalah seorang penipu ulung yang membangun reputasinya di atas tumpukan kebohongan. Tiba-tiba, seorang pelayan lewat dan menyapaku dengan sopan. Zaskia tersentak. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Dia segera mematikan ponselnya dan merapikan rambutnya, mencoba kembali ke mode wanita berkelas. "Oh, ternyata kamu lagi, si penguping," katanya dengan suara pedas. Dia berjalan mendekatiku, aroma parfumnya yang berat membuatku sedikit mual, karena kondisiku yang sedang hamil muda. "Sedang mencari sisa makanan di sini, Hana?" Aku hanya menatapnya tenang, meski di dalam hati aku sedang memproses semua informasi yang baru saja kudengar. Aku hanya sedang mencari udara segar, Zaskia. Sepertinya di dalam sana udaranya terlalu penuh dengan kepalsuan. Zaskia menyeringai. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja kecil di dekatnya, untuk memperbaiki riasan matanya di cermin dinding. Kepalsuan? Di dunia bisnis, kepalsuan adalah seni. Sesuatu yang tidak akan pernah dimengerti oleh orang sepertimu yang hanya tahu cara mencuci piring. Saat itu, ponselnya bergetar lagi di dalam tasnya. Dia tampak sangat kesal. "Sialan," umpatnya. Dia mengambil ponselnya dan berjalan agak jauh untuk menjawab telepon itu kembali, meninggalkan tas kerjanya yang terbuka sedikit di atas meja. Ini adalah kesempatanku. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, aku mendekati tas itu. Aku melihat sebuah map berwarna biru terselip di sana. Aku menariknya sedikit dan melihat isinya. Itu adalah laporan keuangan yayasan milik keluarga Arga, yayasan kecil yang mengelola panti asuhan peninggalan orang tua Arga. Di dalamnya ada draft dokumen pengalihan aset yayasan ke sebuah perusahaan cangkang atas nama Zaskia. Dia berencana merampok panti asuhan itu. Aku merasa darahku mendidih. Dia tidak hanya mengincar posisiku di perusahaan, tapi dia juga ingin menghancurkan warisan terakhir keluarga suamiku. Lebih mengejutkan lagi, ada selembar surat ancaman dari sebuah lembaga penagih utang luar negeri. Zaskia memiliki utang judi kasino di Singapura, mencapai miliaran rupiah. Semua kemewahan yang dia tunjukkan selama ini, hanyalah topeng untuk menutupi kebangkrutan mental dan finansialnya. "Apa yang kamu lakukan?" Suara melengking Zaskia membuatku tersentak. Dia sudah kembali dan berdiri dengan mata melotot. Dia menyambar tasnya dari tanganku. "Kamu mencoba mencuri?" teriaknya. "Dasar wanita miskin tidak tahu diri. Kamu ingin mengambil perhiasanku." "Hah? Aku tidak mencuri apa-apa, Zaskia," kataku dengan suara yang sangat tenang, meski tanganku sedikit bergetar karena adrenalin. "Aku hanya melihat sebuah map yang sepertinya berisi banyak sekali kebohongan." "Hati-hati, Zaskia. Semakin tinggi kamu membangun istana pasirmu, semakin sakit saat ombak menghancurkannya." Zaskia tertawa keras, tawa yang terdengar sangat dipaksakan. "Ombak? Aku adalah penguasa laut ini, Hana. Kamu hanyalah butiran debu. Besok, saat Arga menandatangani dokumen kerjasama denganku, kamu akan resmi menjadi sampah yang dibuang. Sekarang,
Keluar dari hadapanku sebelum aku memanggil keamanan untuk menggeledahmu. Aku berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak takut. Justru sebaliknya, aku merasa sangat kuat. Aku baru saja menemukan senjata nuklir untuk menghancurkan Zaskia. Dia pikir dia sedang menjebak Arga, padahal dia sendiri yang sedang berjalan masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Sepanjang jalan pulang malam itu, aku memikirkan rencana. Aku memiliki bukti tentang ijazah palsunya, aku tahu tentang utang judinya, dan aku tahu tentang niat jahatnya merampok yayasan panti asuhan. Ini bukan lagi soal persaingan wanita, ini soal keadilan. Aku menatap langit malam dari kaca mobil. Zaskia, bisikku pelan. Kamu telah memilih lawan yang salah. Kamu pikir kamu sedang berhadapan dengan Hana yang lemah? Kamu sedang berhadapan dengan pemilik dari semua yang kamu impikan. Sesampainya di rumah hari itu, aku tidak langsung memberitahu Arga. Aku tahu dia sedang tertekan oleh ancaman Zaskia soal keberadaan Sari. Aku ingin dia fokus melindungi kakaknya dulu. Biarlah aku yang menjadi perisai dalam bayang-bayang. Aku mulai mencatat semua detail yang kudengar dan kulihat. Aku menghubungi asisten rahasiaku untuk mulai melakukan audit mendalam terhadap seluruh laporan keuangan yang pernah disentuh oleh Zaskia. Setiap kata hinaan yang dia lontarkan padaku, setiap tetes air mata yang aku keluarkan karena fitnahnya, akan kubayar tuntas dengan kehancurannya yang paling memalukan. Dan senjata ini, ijazah palsu dan penggelapan dana ini, akan menjadi peluru terakhir yang akan mengakhiri sandiwaranya selamanya. 2 hari setelah kejadian di bandara, suasana di rumah kami mulai stabil. Sari dan Kela sudah mulai terbiasa dengan lingkungan baru mereka. Arga pun tampak jauh lebih tenang. Meskipun rasa bersalah masih sering terlihat di matanya. Pagi itu, setelah memastikan Kela sedang asyik bermain dengan mainan barunya di taman belakang, aku mengajak Arga duduk di ruang kerja. Sayang, ada sesuatu yang harus aku selesaikan hari ini, kataku sambil menggenggam tangannya. Arga menatapku dengan lembut. Ada apa, Hana? Apa kamu masih memikirkan perkataan Zaskia di lobi waktu itu? Abaikan dia. Aku akan mengurusnya di kantor. Aku sudah menyiapkan surat pengunduran diriku agar dia tidak bisa lagi mengancamku soal Sari. Aku menggeleng pelan. Tidak, Arga. Kamu tidak akan mundur. Justru dia yang akan pergi dengan cara yang paling memalukan. Arga mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Sudah waktunya kamu tahu siapa istrimu yang sebenarnya, kataku dengan nada serius yang jarang kusemprotkan padanya. Aku mengeluarkan sebuah kartu akses berwarna emas dari laci meja, dan meletakkannya di depan Arga. Arga mengambil kartu itu, matanya membelalak saat membaca tulisan di atasnya. Hana Adiwijaya, Owner Chairwoman of Hana Logistics Group. Hana? Ini tidak mungkin, gagap Arga. Kamu bilang kamu hanyalah anak panti asuhan yang bekerja sebagai asisten administrasi saat kita bertemu. Aku memang tumbuh di panti asuhan yang sama denganmu, Arga. Tapi aku adalah pewaris tunggal dari pendiri perusahaan ini yang diadopsi oleh keluarga Adiwijaya. Aku menyembunyikannya karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus mencintaiku tanpa melihat hartaku. Dan kamu telah membuktikannya, Arga. Kamu mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Arga terdiam 1000 bahasa. Dia tampak sangat terkejut. Namun ada kilatan rasa bangga dan lega di matanya. Jadi selama ini, kamu adalah atasanku yang misterius itu. Aku tersenyum tipis. Ya. Dan sekarang, atasanmu ini butuh bantuanmu untuk membersihkan kotoran yang ada di perusahaan kita. Aku sudah tahu semua rencana Zaskia. Dia ingin merampok yayasan panti asuhanmu untuk membayar utang judinya di Singapura. Dia juga menggunakan ijazah palsu untuk masuk ke perusahaan ini. Wajah Arga berubah menjadi keras. Dia ingin merampok panti asuhan? Benar-benar keterlaluan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan membiarkan dia merasa menang untuk beberapa hari lagi, kataku dengan nada dingin yang terukur. Minggu depan adalah acara pengumuman direktur operasional baru. Dia sangat yakin posisi itu akan jatuh ke tangannya. Aku ingin kamu tetap bersikap seolah-olah kamu takut padanya. Berikan dia harapan palsu. Setelah berbicara dengan Arga, aku segera menghubungi Hafiz, pengacara pribadiku yang sudah setia selama 10 tahun. Kami bertemu di sebuah kantor rahasia di pusat kota,
jauh dari jangkauan mata-mata Zaskia. "Hafiz, sudah siap semuanya?" tanyaku begitu masuk ke ruangan. Hafiz berdiri dan membukakan kursi untukku. "Sudah, Ibu Hana. Tim audit forensik sudah menyelesaikan tugas mereka. Kami menemukan bahwa Zaskia telah menggelapkan dana CSR perusahaan sebesar 2 miliar rupiah selama 6 bulan terakhir. Dia memutar uang itu ke rekening kakaknya, lalu ke rekening kasino di luar negeri. Bukti transfer dan rekaman percakapannya dengan agen kasino sudah kami amankan." "Bagus," kataku sambil memeriksa berkas yang disodorkan Hafiz. "Bagaimana dengan ijazah palsunya?" Pihak universitas di London sudah memberikan pernyataan resmi bahwa nama Zaskia tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di sana. Dia hanya mengikuti kursus singkat selama 2 minggu, lalu memalsukan ijazah kelulusan program master. Kami juga menemukan bahwa dia pernah dipecat dari perusahaan sebelumnya karena kasus serupa, namun dia berhasil menutupi jejaknya dengan mengganti nama belakangnya. Aku menyandarkan tubuhku di kursi kulit yang empuk. Rasa amarah yang selama ini kupendam mulai berubah menjadi kepuasan yang dingin. Zaskia benar-benar licin. Tapi dia lupa kalau dia sedang berada di kolamku sekarang. "Apa rencana selanjutnya, Ibu?" tanya Hafiz. "Aku ingin kamu menyiapkan tuntutan pidana atas penggelapan dana dan penipuan dokumen. Tapi jangan ajukan sekarang. Aku ingin kejutan ini meledak di depan umum. Pastikan semua media bisnis besar hadir di acara pengumuman direksi nanti. Aku ingin dia jatuh dari ketinggian yang paling puncak, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi." Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan waktu dengan merencanakan setiap detail serangan balikku. Aku tidak lagi berperan sebagai istri yang lemah. Saat di rumah, aku adalah ibu yang penuh kasih bagi Kela dan istri yang perhatian bagi Arga. Tapi saat aku duduk di depan laptopku malam-malam, aku adalah seorang panglima perang yang sedang mengatur strategi. Aku mengumpulkan semua senjata yang kupunya. Foto-foto ancaman Zaskia kepada Arga, bukti transfer uang panti asuhan yang hampir dia curi, hingga daftar semua orang yang pernah dia tindas di kantor. Aku ingin ini menjadi penghakiman total. Zaskia sempat meneleponku berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan bernada kemenangan. "Hana, aku sudah melihat surat promosi Arga. Kami akan segera bekerja di ruangan yang berdampingan. Mungkin kamu bisa datang untuk membersihkan mejaku sebagai perayaan," tulisnya di salah satu pesan. Aku hanya tersenyum membacanya. "Silakan tertawa, Zaskia," batinku. "Karena setelah ini, kamu bahkan tidak akan punya meja untuk dibersihkan." Arga juga berperan sangat baik. Di kantor, dia berpura-pura tetap tunduk pada kemauan Zaskia. Dia bahkan sengaja membiarkan Zaskia melihatnya, menyiapkan dokumen pengalihan aset yang sebenarnya adalah dokumen palsu yang sudah kusiapkan untuk menjebaknya. Zaskia yang serakah tidak akan memeriksa detail kecilnya, dia hanya akan melihat nominal angkanya. Malam sebelum hari besar itu, aku berdiri di balkon kamar, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Tanganku mengusap perutku yang masih rata. "Nak," bisikku pelan. "Ibu akan menunjukkan padamu bahwa kebenaran mungkin bisa tertunda, tapi tidak akan pernah kalah. Kita akan membersihkan jalan untuk masa depanmu, agar kamu tidak perlu bertemu dengan orang-orang seperti dia." Arga datang dari belakang dan memelukku erat. "Sudah siap, Chairwoman?" godanya pelan di telingaku. Aku berbalik dan menatap matanya yang kini penuh dengan keyakinan. "Lebih dari siap, Arga. Besok, seluruh dunia akan tahu siapa Hana yang sebenarnya, dan Zaskia akan tahu betapa mahalnya harga dari sebuah kesombongan." Kami berdiri di sana dalam keheningan yang penuh kekuatan. Persiapan sudah selesai. Bukti sudah di tangan. Senjata sudah dikunci pada sasaran. Besok bukan hanya soal jabatan, tapi soal pembersihan harga diri yang telah diinjak-injak. Balas dendamku bukan tentang kebencian, tapi tentang mengembalikan segalanya pada tempat yang seharusnya. Dan tempat Zaskia bukan di atas tahta, melainkan di balik jeruji besi. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Mulia disulap menjadi ruang yang sangat megah. Kristal-kristal lampu gantung memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan aura kemewahan yang hampir mencekik. Ini adalah acara perayaan ulang tahun ke-20 Hana Logistics, sekaligus pengumuman jajaran direksi baru. Semua orang penting di industri logistik hadir,
mengenakan setelan terbaik mereka, berbaur dengan aroma cerutu mahal dan parfum desainer. Aku berdiri di lantai mezanin, menatap ke arah kerumunan di bawah. Aku belum mengenakan gaun kebesaranku. Aku masih memakai setelan kerja sederhana berwarna abu-abu gelap yang membuatku tampak seperti staf operasional biasa. Arga berdiri di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. Dia mengenakan jas yang rapi, namun wajahnya sengaja dibuat tampak sedikit tegang, sesuai dengan peran yang kami sepakati. "Kamu siap, sayang?" bisik Arga. "Aku sudah menunggu saat ini selama berbulan-bulan." "Arga, ini bukan hanya soal perusahaan. Ini soal memberi pelajaran pada seseorang yang lupa bagaimana caranya memanusiakan orang lain." Jawabku mantap. Di bawah sana, aku melihat Zaskia. Dia benar-benar menjadi pusat perhatian, setidaknya menurut pandangannya sendiri. Dia memakai gaun kutur berwarna emas yang sangat mencolok, seolah ingin meneriakkan kepada dunia bahwa dialah ratu malam ini. Dia memegang gelas sampanye dengan anggun, tertawa dengan beberapa pemegang saham, dan sesekali memberikan instruksi kepada para pelayan dengan nada memerintah yang kasar. Rencana tahap pertama dimulai sekarang, serangan psikologis. Aku mengatur agar beberapa orang, suruhanku, yang menyamar sebagai tamu mulai menyebarkan bisikan-bisikan di sekitar Zaskia. Aku ingin merusak ketenangannya sebelum aku benar-benar menghancurkannya. Zaskia sedang asyik berbicara ketika seorang pria parubaya yang kukenal sebagai informanku mendekatinya. Pria itu berbisik cukup keras agar orang di sekitarnya mendengar. "Nona Zaskia, selamat atas pencalonannya. Tapi saya dengar, pihak universitas di London sedang melakukan audit alumni besar-besaran karena masalah ijazah ilegal. Semoga itu tidak mengganggu posisi Anda, ya?" Wajah Zaskia seketika berubah. Senyum lebarnya membeku. "Apa maksud Anda?" "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan," jawabnya dengan suara yang mulai meninggi, mencoba menutupi kegugupannya. Pria itu hanya tersenyum tipis dan berlalu, meninggalkan Zaskia yang kini mulai tampak gelisah. Dia menenggak sampanyenya dalam satu kali tegukan. Aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar saat dia meletakkan gelas kosong itu ke nampan pelayan. Tak lama kemudian, ponsel Zaskia bergetar. Aku tahu itu adalah pesan dari Hafiz yang dikirim lewat nomor anonim. Isinya adalah foto buram dari dokumen utang judinya di Singapura dengan pesan singkat, "Waktumu habis. Penagih akan datang ke acara ini dalam 30 menit." Zaskia hampir menjatuhkan ponselnya. Dia mulai melihat ke sekeliling ruangan dengan tatapan paranoid. Setiap kali ada pria berjas hitam besar masuk ke ruangan, dia akan berjengit ketakutan, mengira itu adalah debt collector yang akan menyeretnya keluar. Inilah yang kuinginkan. Aku ingin dia merasa terpojok di tengah kerumunan yang dia banggakan. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dihakimi oleh tatapan orang-orang sebelum satu kata pun tuduhan resmi dilontarkan. Aku memutuskan untuk turun ke bawah. Saat aku berjalan melewati kerumunan, Zaskia melihatku. Alih-alih menghindar, ketakutannya justru berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Dia butuh sasaran untuk meluapkan kepanikannya, dan aku adalah sasaran termudah di matanya. Dia menghampiriku dengan langkah cepat, hampir menabrak beberapa tamu lain. "Hana, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang jangan tunjukkan wajahmu di acara penting ini," bentaknya. Suaranya cukup keras, hingga membuat orang-orang di sekitar kami mulai menoleh. "Aku hanya ingin melihat suamiku menerima penghargaannya, Zaskia." "Apakah itu salah?" kataku dengan nada yang sangat tenang, kontras dengan wajahnya yang merah padam. "Suamimu? Arga akan segera menjadi milikku secara profesional dan finansial. Kamu hanya pengganggu yang tidak tahu tempat." Zaskia mendekatkan wajahnya ke telingaku, suaranya bergetar karena emosi yang tidak terkendali. "Dengar ya, jalang kecil. Aku tahu kamu yang mengirim pesan-pesan aneh itu, kan? Kamu mencoba menjatuhkanku dengan fitnah konyol tentang ijazah dan utang? Kamu tidak punya bukti apa-apa." Aku menatap matanya yang dipenuhi ketakutan yang disamarkan oleh kesombongan. "Jika aku tidak punya bukti, kenapa kamu begitu gemetar, Zaskia? Kenapa keringat dingin membasahi dahimu? Padahal ruangan ini sangat sejuk." Zaskia terkesiap. Dia secara refleks menyapu dahinya. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku adalah masa depan perusahaan ini. Setelah pengumuman direksi nanti,
Aku akan memastikan Arga menceraikanmu, atau aku akan menghancurkan karirnya dan mengirim kakaknya kembali ke penderitaan di luar negeri. Kamu pilih yang mana? Kamu benar-benar wanita yang malang, Zaskia, kataku sambil tersenyum tipis. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya dengan ancaman. Tapi kamu lupa, di dunia ini, ada sesuatu yang disebut karma. Dan karma itu biasanya datang dalam bentuk yang tidak pernah kamu duga. Persetan dengan karma, teriak Zaskia. Beberapa tamu kini mulai berbisik-bisik melihat kelakuannya yang tidak berkelas. Satpam, tolong usir wanita ini. Dia bukan tamu undangan. Dia hanya istri staf yang menyusup masuk untuk mengacaukan acara. 2 orang petugas keamanan mendekat dengan ragu-ragu. Mereka mengenalku, tentu saja. Mereka menatapku dengan bingung, meminta instruksi lewat tatapan mata. Aku hanya memberikan isyarat kecil dengan tangan agar mereka tetap diam. Tunggu saja, Hana, desis Zaskia sambil mengatur napasnya yang memburu. 10 menit lagi, namaku akan dipanggil sebagai direktur operasional yang baru. Dan saat itu, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar dari gedung ini dengan tangan kosong. Dia berbalik dengan angkuh, mencoba kembali memancarkan aura kekuasaan, padahal dia sudah hancur di dalam. Dia tidak sadar bahwa di setiap sudut ruangan, mata-mata kepercayaanku sedang mengawasi setiap gerakannya. Aku melihat Arga dari kejauhan, dia mengangguk padaku. Panggung sudah siap. Serangan psikologis telah berhasil meruntuhkan pertahanan mentalnya. Zaskia kini merasa seperti tikus yang terperangkap di dalam sangkar emas, menunggu saat-saat eksekusi yang akan menghancurkan seluruh hidupnya selamanya. Aku berjalan menuju belakang panggung, masuk ruangan khusus yang hanya bisa diakses oleh pemilik perusahaan. Di sana, sudah tersedia gaun malam berwarna biru tua yang elegan, bertahtakan berlian kecil yang berkilau seperti bintang di langit malam. Aku melepas pakaian sederhanaku, melepas topeng, istri biasa, dan mulai bersiap untuk bertransformasi menjadi chairwoman yang sesungguhnya. Lampu di dalam ballroom tiba-tiba meredup. Suara riuh rendah para tamu seketika senyap saat sebuah sorotan lampu spotlight mengarah ke panggung utama. Pembawa acara yang terkenal naik ke atas podium dengan senyum profesionalnya yang sempurna. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi Hana Logistics. Setelah 2 dekade berdiri menjadi pilar logistik bangsa, malam ini kami akan memperkenalkan jajaran kepemimpinan baru yang akan membawa perusahaan ini ke kancah global. Suara pembawa acara menggema di seluruh ruangan. Zaskia berdiri di barisan paling depan, tepat di bawah panggung. Dia tampak sangat percaya diri sekarang, seolah ketakutannya tadi telah hilang ditelan ambisinya. Dia berkali-kali merapikan gaun emasnya, menyiapkan ekspresi wajah paling terkejut namun rendah hati yang bisa dia buat. Arga berdiri beberapa meter di sampingnya, tetap dengan wajah datar yang tak terbaca. Sebelum pengumuman dilakukan, marilah kita sambut pemilik sekaligus chairwoman dari Hana Logistics Group, yang selama ini memilih untuk memimpin dari balik layar. Beliau adalah pewaris tunggal visi besar pendiri kita. Hadirin, inilah Ibu Hana Adiwijaya. Musik yang megah mengalun. Pintu besar di belakang panggung terbuka. Aku melangkah keluar dengan gaun biru tua yang menyapu lantai. Rambutku yang tadinya hanya diikat kuda, kini terurai dengan gelombang yang anggun, dihiasi mahkota kecil yang simpel namun sangat berkelas. Aku berjalan dengan dagu terangkat, memancarkan aura otoritas yang tidak pernah dilihat oleh siapapun di ruangan itu sebelumnya. Seluruh ruangan terpaku. Aku bisa mendengar suara gelas jatuh di suatu tempat. Namun, yang paling memuaskan adalah melihat wajah Zaskia. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi bingung, lalu menjadi sangat pucat, seolah semua darah di tubuhnya tiba-tiba membeku. Matanya terbelalak, mulutnya sedikit terbuka tanpa bisa mengeluarkan suara. Aku sampai di tengah panggung, berdiri di depan mikrofon. Aku menatap langsung ke arah Zaskia yang berdiri hanya beberapa meter dariku. Terima kasih atas kehadirannya. Suaraku terdengar tenang namun berwibawa melalui pengeras suara. Malam ini, aku bukan hanya berdiri di sini sebagai pemilik perusahaan. Aku berdiri di sini sebagai seseorang yang ingin menegakkan integritas yang selama ini menjadi fondasi Hana Logistics. Zaskia mencoba bergerak, dia maju 1 langkah sambil terbata. Hana? Apa-apaan ini? Ini pasti lelucon. Kan? Kamu
Kamu hanya istri Arga yang miskin. Kamu pasti menyuap seseorang untuk berdiri di sana. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya memberikan kode kepada Hafiz yang sudah berdiri di sisi panggung dengan tas kerja kulitnya. Hafiz melangkah maju, membuka sebuah map, dan menghubungkan tabletnya ke layar besar di belakangku. Nona Zaskia, suara Hafiz menggelegar melalui sistem suara. Nama saya Hafiz, kuasa hukum pribadi Ibu Hana Adiwijaya. Berdasarkan wewenang dari Chairwoman, kami telah melakukan audit menyeluruh terhadap profil Anda. Layar besar di belakangku tiba-tiba menampilkan gambar ijazah Zaskia. Dalam hitungan detik, cap merah besar bertuliskan, palsu, muncul di atas gambar tersebut. Zaskia Putri, Anda tidak pernah lulus dari University of Westminster, London. Ijazah yang Anda serahkan saat melamar adalah hasil pemalsuan dokumen tingkat tinggi. Kami sudah mendapatkan surat konfirmasi resmi dari dekan universitas tersebut, kata Hafiz tenang. Para tamu mulai riuh. Bisikan-bisikan pedas mulai terdengar dari segala arah. Zaskia menggelengkan kepalanya dengan histeris. Bohong. Itu semua fitnah. Arga, katakan sesuatu. Kamu tahu aku berbakat. Arga melangkah maju ke tengah panggung, berdiri di sampingku. Dia menatap Zaskia dengan tatapan dingin dan penuh kejijikan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Aku tahu segalanya, Zaskia. Aku tahu kamu mengancamku karena kamu pikir aku lemah. Aku tahu kamu ingin merampok dana yayasan panti asuhan tempatku tumbuh besar, hanya untuk membayar utang judimu. Arga tidak. Zaskia mulai terisak, namun tidak ada yang merasa kasihan padanya. Layar di belakang kembali berganti. Kali ini menampilkan bukti transfer bank. Ini adalah catatan penggelapan dana sebesar 2 miliar rupiah yang Anda lakukan melalui rekening Yayasan Keluarga Arga. Anda memalsukan tanda tangan direksi untuk memindahkan dana tersebut ke rekening pribadi Anda di Singapura, yang kemudian habis di meja kasino Marina Bay Sands, lanjut Hafiz. Zaskia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Gaun emasnya yang mewah kini tampak sangat kontras dengan kehancuran wajahnya. Aku terpaksa, mereka akan membunuhku kalau aku tidak bayar. Tangisnya pecah. Dan yang paling menyedihkan, kataku, mengambil alih pembicaraan. Kamu menggunakan kebencian dan penghinaan untuk menindas orang lain, hanya agar kamu merasa kuat. Kamu menghinaku sebagai wanita kampungan, kamu menghina kakak Arga, dan kamu mencoba memisahkan seorang ayah dari anaknya yang baru saja kehilangan ibu kandungnya. Kamu bukan hanya seorang kriminal, Zaskia. Kamu adalah manusia tanpa hati. Aku menoleh ke arah pembawa acara. Pengumuman direksi baru akan tetap dilanjutkan. Namun nama Zaskia Putri secara resmi dicoret dari daftar karyawan dan kandidat manapun. Mulai detik ini, Zaskia Putri dilarang menginjakan kaki di seluruh properti milik Hana Logistics Group. Zaskia mendongak, mencoba mencari dukungan dari orang-orang yang tadi tertawa bersamanya. Namun, semua orang memalingkan wajah. Mereka yang tadi memujinya kini menatapnya seolah dia adalah sampah yang menjijikan. Penagih utang yang tadi disebutkan dalam pesan singkat, yang sebenarnya adalah tim keamanan berpakaian sipil, melangkah mendekat dan berdiri di sekeliling Zaskia. Zaskia Putri, kataku dengan suara yang sangat dingin. Hari ini, kamu kehilangan segalanya. Karirmu, reputasimu, dan kebebasanmu. Kamu pikir kamu bisa bermain dengan hidup orang lain tanpa membayar harganya? Sekarang, saatnya kamu membayar semua bunga dari kebohongan yang kamu tanam selama ini. Zaskia meraung histeris saat petugas keamanan mulai menyeretnya keluar dari ballroom. Suaranya yang melengking perlahan menghilang saat pintu besar itu tertutup. Aku menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini kupikul akhirnya terangkat. Aku menoleh ke arah Arga, yang kini tersenyum bangga padaku. Dia merangkul bahuku di depan semua orang, menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dihancurkan oleh fitnah apapun. Serangan faktual ini telah selesai. Zaskia tidak hanya kalah dalam permainan kata-kata, dia telah hancur secara hukum dan sosial. Dan bagi seorang wanita yang memuja status seperti dia, ini adalah kematian yang jauh lebih menyakitkan daripada maut itu sendiri. Suara gaduh di dalam ballroom masih terasa seperti dengungan lebah di telingaku. Aku berdiri tegak di atas panggung, sementara di bawah sana, Zaskia masih tersungkur,
Gemetar hebat seolah fondasi dunianya baru saja diguncang gempa berkekuatan dahsyat. Namun, aku tahu ini belum selesai. Penghancuran mental di dalam ruangan tertutup ini hanyalah permulaan. Untuk wanita seperti Zaskia, yang membangun seluruh eksistensinya di atas pengakuan publik dan citra palsu, dia harus menghadapi konsekuensi perbuatannya di hadapan dunia yang selama ini dia coba kelabui. Bawa dia keluar, perintahku dengan suara yang tidak menerima bantahan. Dua petugas keamanan mengangkat Zaskia dari lantai. Dia tidak lagi meronta dengan angkuh. Tubuhnya lemas, gaun emas mahalnya terseret di atas karpet bludru, membuatnya tampak seperti boneka rusak yang dibuang pemiliknya. Aku melangkah turun dari panggung, diikuti oleh Arga yang menggenggam tanganku dengan protektif, serta Hafiz yang membawa tas kerja berisi seluruh bukti kehancuran Zaskia. Saat kami keluar dari ballroom menuju lobi utama hotel yang sangat luas, pemandangan di depan kami sudah berubah menjadi panggung penghakiman yang sesungguhnya. Hafiz telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Di sana, di bawah lampu kristal lobi yang benderang, telah berkumpul jajaran polisi berseragam dan beberapa detektif berpakaian sipil. Tak hanya itu, deretan kamera dari media bisnis dan gaya hidup yang tadi meliput acara ulang tahun perusahaan kini sudah berpindah posisi, siap membidik momen kejatuhan sang bintang yang ternyata seorang penipu. Lobi hotel yang megah itu mendadak terasa seperti ruang pengadilan terbuka. Udara terasa dingin, bercampur dengan aroma pembersih lantai dan ketegangan yang mencekam. Para tamu hotel dan pengunjung yang sedang berlalu lalang berhenti mendadak, membentuk lingkaran besar untuk menyaksikan drama nyata yang sedang berlangsung. Zaskia dilepaskan oleh petugas keamanan tepat di depan para polisi. Dia mencoba berdiri, merapikan rambutnya yang sudah acak-acakan dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya liar menatap sekeliling, mencari celah untuk lari atau mencari wajah yang mungkin masih menaruh simpati padanya. Namun, yang dia temukan hanyalah lensa kamera yang berkilat-kilat dan tatapan dingin penuh penghinaan dari orang-orang yang dulu dia rendahkan. Saudari Zaskia Putri, seorang komisaris polisi melangkah maju, memegang sebuah map dokumen. Kami dari Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan resmi dan bukti-bukti awal yang diserahkan oleh tim hukum Hana Logistics, kami memiliki dasar yang kuat untuk membawa Anda guna pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pemalsuan dokumen negara, penipuan identitas, dan penggelapan dana yayasan. Zaskia tertawa getir, suaranya melengking di lobi yang sunyi itu. Identitas? Penipuan? Kalian gila? Saya adalah aset berharga di perusahaan ini. Hana yang menjebakku. Dia iri padaku karena aku lebih cantik, lebih pintar, dan lebih dicintai oleh Arga. Aku melangkah maju, berdiri hanya 2 meter di depannya. Cukup, Zaskia. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kamu bicara tentang cinta? Kamu tidak tahu arti kata itu. Kamu menggunakan Arga, menggunakan panti asuhan tempat dia tumbuh, dan bahkan memata-matai keluarganya hanya untuk memuaskan hasrat judimu. Kamu bukan korban. Kamu adalah pemangsa yang akhirnya masuk ke dalam perangkapmu sendiri. Zaskia menatapku dengan kebencian yang murni. Kamu pikir kamu menang karena kamu punya uang. Hana, kamu hanya beruntung lahir sebagai pewaris. Kalau aku punya posisi sepertimu, aku tidak akan menjadi seperti ini. Itu perbedaan kita, balasku tenang. Banyak orang yang memulai dari bawah, tanpa harus menjual jiwanya pada iblis. Kamu punya bakat, Zaskia. Perusahaan ini memberimu kesempatan, tapi kamu memilih untuk mengkhianati kepercayaan itu. Kamu memalsukan ijazah karena kamu merasa kerja keras tidak cukup cepat untuk memenuhi gaya hidupmu yang palsu. Tiba-tiba, Sari muncul dari arah kerumunan, menggandeng tangan Kela. Aku sempat khawatir Kela akan trauma melihat ini, tapi Sari memegang bahu keponakannya itu dengan mantap. Sari menatap Zaskia dengan tatapan yang selama ini dia pendam, tatapan seorang ibu yang melindungi anaknya. Zaskia, suara Sari bergetar namun kuat. Aku adalah orang yang kamu bayar untuk dimata-matai di Belanda. Kamu mengirim orang untuk memotret setiap langkah kami, mengancam akan membocorkan lokasi kami kepada orang-orang yang ingin mencelakai Kela. Kamu tahu betapa ketakutannya aku setiap kali melihat mobil asing di depan rumah? Kamu menggunakan ketakutan seorang wanita yang baru saja kehilangan saudara perempuannya untuk memeras adikku. Kamu adalah manusia paling rendah yang pernah kutemui. Lampu kilat kamera semakin gencar menyambar saat Sari berbicara.
Para wartawan mulai mencatat dengan cepat. Ini adalah berita besar. Seorang calon direktur logistik ternyata terlibat dalam jaringan pengancaman dan penggelapan dana keluarga. Zaskia mencoba menerjang Sari, namun polisi segera menahannya. Diam kamu. Kamu cuma beban bagi Arga. Harusnya kamu mati saja bersama kakakmu di sana, teriak Zaskia histeris. Kalimat itu menjadi titik terakhir bagi Arga. Dia melangkah maju, menutupi pandangan Zaskia terhadap kakaknya. Zaskia, mulai detik ini, namamu akan dihapus dari seluruh sejarah hidupku. Jangan pernah berharap aku akan membantumu, atau bahkan menjengukmu di penjara. Kamu telah menyentuh hal yang paling suci bagiku, keluargaku. Dan untuk itu, tidak ada ampunan. Komisaris polisi memberikan tanda kepada anak buahnya. Borgol besi berbunyi klik saat melingkar di pergelangan tangan Zaskia yang halus. Suara itu terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian lobi. Zaskia menunduk, bahunya terguncang hebat. Dia bukan lagi wanita emas yang angkuh, dia hanyalah seorang pesakitan yang tertangkap basah. Saat polisi mulai menggiringnya menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di lobi depan, para wartawan menyerbu dengan pertanyaan. Nona Zaskia, benarkah Anda menggunakan ijazah palsu? Berapa miliar dana yayasan yang Anda gelapkan? Apakah Anda bekerja sama dengan sindikat judi internasional? Zaskia tidak menjawab. Dia menutupi wajahnya dengan rambut, mencoba bersembunyi dari kenyataan yang dia ciptakan sendiri. Aku berdiri di depan pintu lobi, memperhatikan mobil polisi itu menjauh hingga sirinenya sayup-sayup menghilang di tengah kemacetan Jakarta. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara malam yang dingin masuk ke paru-paruku. Rasanya seolah ada batu besar yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Aku menoleh ke arah Arga, Sari, dan Kela. Mereka adalah alasan kenapa aku berjuang sejauh ini. Hafiz mendekatiku. Ibu Hana, semua berkas sudah masuk ke kejaksaan. Media akan memberitakan ini besok pagi sebagai tindakan tegas perusahaan terhadap korupsi dan penipuan. Citra perusahaan justru akan naik karena ibu menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Hana Logistics. Terima kasih, Hafiz. Urus semuanya sampai tuntas. Aku ingin dia mendapatkan hukuman maksimal agar tidak ada lagi orang yang berani mempermainkan nasib anak-anak panti asuhan kita, kataku. Malam itu, lobi hotel menjadi saksi bisu bahwa kebenaran memang terkadang datang terlambat, tapi dia tidak pernah lupa jalan pulang. Aku kembali ke dalam, bukan untuk berpesta, tapi untuk memeluk keluargaku yang kini telah benar-benar utuh. Penghakiman publik ini bukan tentang balas dendam semata, tapi tentang pembersihan. Membersihkan duri dari mawar, agar mawar itu bisa tumbuh lebih indah tanpa rasa takut akan terluka lagi. 6 bulan telah berlalu. Waktu terasa berjalan begitu lambat sekaligus begitu cepat. Pagi ini, aku berdiri di beranda rumah kami yang baru, sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kebisingan Jakarta yang melelahkan. Udara di sini masih bersih, membawa aroma tanah basah dan melati yang kutanam di taman depan. Aku mengusap perutku yang kini sudah sangat buncit. Usia kehamilanku sudah menginjak 8 bulan. Aku bisa merasakan gerakan aktif dari dalam sana, sebuah kehidupan baru yang tumbuh dari cinta yang telah melewati badai hebat. Dokter bilang bayinya laki-laki, dan Arga sudah tidak sabar untuk membelikannya sepatu bola kecil. Meskipun dia tahu bayinya baru akan bisa menendang bola beberapa tahun lagi. Ibu, lihat. Kela dapat bintang 5 dari ibu guru. Suara cempreng Kela memecah lamunanku. Dia berlari dari arah dalam rumah dengan seragam sekolah taman kanak-kanaknya yang rapi, menunjukkan selembar kertas gambar dengan bangga. Kela sudah jauh berbeda sekarang. Pipinya lebih berisi, matanya berbinar penuh kebahagiaan, dan dia tidak lagi terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dia sudah merasa bahwa rumah ini adalah tempat teraman di dunia. Aku berlutut dengan susah payah, karena perutku yang besar, dan memeluknya. Wah, hebat sekali anak ibu. Nanti kita tunjukkan ke ayah ya kalau dia pulang kerja. Kela mencium pipiku. Ayah bilang nanti sore kita mau makan es krim kalau ibu tidak capek. Sari keluar dari arah dapur sambil membawa segelas susu hamil hangat untukku. Jangan terlalu banyak gerak dulu, Hana. Ingat kata dokter, kamu harus banyak istirahat di trimester terakhir ini. Sari kini menjabat sebagai direktur Yayasan Kasih Abadi,
yayasan panti asuhan keluarga Arga yang dulu hampir dirampok oleh Zaskia. Di bawah kepemimpinannya, yayasan itu berkembang pesat. Kami membangun fasilitas belajar baru dan klinik kesehatan gratis untuk anak-anak terlantar. Sari menemukan tujuan hidupnya di sini, dan aku bangga melihatnya bertransformasi dari seorang wanita yang ketakutan menjadi pemimpin yang penuh empati. Tak lama kemudian, suara mobil Arga terdengar di depan pagar. Arga pulang lebih awal. Sejak aku hamil besar, dia jarang sekali pulang larut malam. Baginya, urusan kantor bisa diselesaikan lewat rapat daring atau diserahkan pada manajer kepercayaan kami. Dia kini menjadi sosok direktur operasional yang sangat disegani karena integritasnya, tapi di rumah, dia hanyalah seorang suami yang rela dipanggil kuda oleh Kela. Arga masuk rumah dengan senyum lebar, mencium keningku, lalu mengusap perutku dengan lembut. "Halo, jagoan. Hari ini jangan nakal ya di dalam. Ibu sedang capek," bisiknya ke arah perutku. "Bagaimana di kantor, sayang?" tanyaku sambil merangkul lengannya. "Semua lancar. Oh ya, tadi aku sempat bertemu Hafiz di pengadilan untuk urusan lain, dan dia memberiku laporan terbaru tentang Zaskia." Wajah Arga berubah sedikit serius, tapi tidak lagi penuh amarah. Hanya ada rasa datar, seperti membicarakan orang asing. Kami duduk di sofa ruang tengah. Arga menceritakan bahwa Zaskia akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Semua permohonan bandingnya ditolak karena bukti penggelapan dan penipuan dokumennya terlalu telak. Bukan hanya itu, Zaskia juga dinyatakan bangkrut secara pribadi. Semua asetnya, mulai dari apartemen mewah hingga koleksi tas mahalnya, disita untuk menutupi kerugian perusahaan dan utang judinya di luar negeri. Kabar terakhir yang kudengar, Arga melanjutkan, dia mengalami kesulitan beradaptasi di sana. Tidak ada teman, tidak ada keluarga yang menjenguk. Bahkan pengacara yang dulu dia bangga-banggakan meninggalkannya, karena dia tidak bisa membayar biaya jasanya. Dia benar-benar sendirian. Aku menghela napas panjang. Ada sedikit rasa sesak mendengar kehancuran seorang manusia sedalam itu, namun aku sadar bahwa itu adalah karma yang dia undang sendiri. Zaskia terlalu sibuk memuja bayangan di cermin, hingga dia lupa bahwa cermin itu bisa pecah dan melukainya. Dia ingin menjadi ratu dengan cara menghancurkan istana orang lain, dan sekarang dia harus mendekam di ruangan sempit, merenungi setiap kata hinaan yang pernah dia lontarkan. "Sudahlah," kataku pelan, "itu bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Sekarang fokus kita adalah dia." Aku menunjuk ke arah perutku. Arga tersenyum dan menggenggam tanganku erat. "Kamu benar. Terima kasih, Hana. Terima kasih karena dulu kamu berdiri di balik pilar bandara itu, dan tidak memilih untuk pergi begitu saja. Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Dan terima kasih karena kamu telah membuktikan bahwa cintamu lebih besar dari rahasia apapun," balasku. Sore itu, kami duduk di taman belakang, melihat Kela bermain ayunan yang dibuatkan Arga. Aku melihat ke langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Aku teringat kembali pada hari itu di bandara. Hari di mana aku merasa kehilangan segalanya. Namun ternyata Tuhan sedang memberiku segalanya. Kadang, kita perlu melihat dunia kita runtuh untuk bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh di atas puing-puingnya. Aku tidak lagi berdiri di balik pilar dengan tangan gemetar. Aku kini berdiri di tengah keluargaku dengan hati yang tenang. Aku tidak kehilangan apapun hari itu. Aku justru menemukan diriku yang sesungguhnya. Seorang wanita yang kuat, seorang istri yang dicintai, dan segera menjadi seorang ibu. Hidup mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi hidup selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk menjadi lebih baik. Di tengah keheningan sore yang damai, aku tahu satu hal, badai telah lewat, dan pelangi yang muncul kali ini tidak akan pernah pudar.